Seorang ustaz kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, jadi kita tak boleh belajar. Ada zaman Nabi sebut sifat 20? Ada tak zaman Nabi sebut rukun wuduk 6 perkara? Ada? Cuba baca hadis. Saya nak UPT. Tak ada. Tak boleh mengaji Sahih Bukhari bid'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena Allah itu wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud mustahil bagi Allah, yaitu adam atau tiada. Adamun. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat qidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Allah gak ada permulaannya. Makanya gak pakai tanggal lah. Kalau kita di KTP ada tempat tanggal lah, ada tempatnya, ada tanggal lahirnya. Kita karenanya ini sifat qidam ini membantah kelompok-kelompok yang mempertuhankan selain Allah. Orang Nasara mempertuhankan Bunda Maria, Siti Maryam. Gak betul tuh. Siti Maryam itu ada tanggal lahirnya, ada orang tuanya. Orang Nasara mempertuhankan Yesus, Nabi Isa. Salah itu. Nabi Isa ada tanggal lahirnya, bukan Tuhan. Kalau ada tanggal lahirnya berarti bukan tuh. Dibantah pakai qidam. Makhluk yang dipertentangkan sah. Karenanya kebalikan dari qidam, itu hudus, mustahil bagi Allah. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan qidam sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah Allah maha kekal, maha abadi. Maka yang gak kekal, yang gak abadi bukan Tuhan. Orang Nasoro mempertuhankan Bunda Maria, bukan Tuhan. Siti Maryam dah wafat. Mempertuhankan Nabi Isa, bukan Tuhan. Orang Nasoro meyakini sudah wafat, kita meyakini belum wafat, tapi akan wafat nanti setelah turun ke dunia. Kapan turunnya kita gak tahu. Ini Nabi Isa. Ini pertanyaan 1, 2, 3. Karenanya kebalikan dari baqa, yaitu fana, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Kalau kita ini gak baqa, karena gak baqa maka ada tanggal mati, kelahirannya ada ulang tahun, matinya ada acara haul. Tuhan gak ada ulang tahunnya, gak ada haulnya. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Mengapa Allah gak serupa dengan apapun perkara yang baru? Karena kalau Allah serupa dengan satu perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti punya hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Nah, sifat mukhalafatul hawadits ini menolak terhadap faham Wahabi. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, Tuhan itu mukhalafatul hawadits tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Tuhannya Wahabi. Akidahnya Wahabi dalam masalah ini mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Bedanya, Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi.
Karenanya akidah Wahabi adiknya akidah Yahudi. Makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Mirip saudara. Ini yang disebut tauhid asma wasfi. Ini artinya apa? Mukhalafatul hawadits ini untuk menolak Wahabi. Di antaranya kelompok Mujassimah. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadits. Alamatnya di mana? Jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah gak butuh pada tempat dan gak butuh pada yang menentukan, yang mengatur-ngatur atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya Khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh pada tempat, dan tempatnya harus enak, gak boleh panas, makanya ada kipas-kipas. Kalau panas kita gak tahan. Kalau ada kipas, kadang-kadang kedinginan akhirnya ngantuk itu. Ya bawaan. Ya karena kita ini butuh. Allah gak butuh pada tempat. Kalau Wahabi beda saudara jawabannya. Wahabi ditanya, alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu. Kamu tahu? Ya tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh sekali ya. Kalau kita perlu pada Tuhan, gimana caranya? Pesawat kan belum ada ke Arasy. Dan kalau ada, kira-kira vaksinnya berapa kali itu? Karena mau ke Sumber aja harus vaksin saudara. Kalau nggak vaksin nggak bisa nyampe sini nih. Ini namanya sifat 20 ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan belajar akidah itu penting. Mengapa? Kalau orang nggak ngerti akidah ini bahaya. Bahayanya apa? Ya akhirnya Tuhan digambarkan seperti dalam pikirannya. Saya setelah daurah buku ini di Pahang, ada peserta daurah minta jumpa saya selesai acara. Apa kata dia? Pak Kiai, saya terima kasih sama Kiai bisa ngaji buku ini. Mengapa? Saya sejak kecil Kiai, karena nggak tahu mukhalafatul hawadits, saya punya keyakinan Tuhan ini kan maha melihat. Kita ada di mana saja Tuhan melihat. Saya pikir matanya Tuhan itu banyak sekali, macam CCTV. Ada di mana-mana katanya. Tuhan itu digambarkan CCTV sama dia. Ini namanya orang awam. Nah, Wahabi saudara mendalilkan ajarannya kadang pakai anak kecil. Orang awam yang dipakai itu. Katanya anak kecil kalau ditanya Tuhan ada di mana? Ada di langit. Itu anak kecil Wahabi berarti. Bukan anak kecilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seorang ustaz kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, jadi kita tak boleh belajar. Saya dulu kan. Kalau gitu rosak habis agama. Zaman Nabi ada Sahih Bukhari? Ada. Cik jawab, ada? Tak ada. Dalil mengaji Sahih Bukhari bid'ah. Zaman Nabi ada kitab ilmu mustalah hadis. Ni hadis sahih, ni hadis dhaif, ni hadis hadis apa ni, apa maqtu', ni marfu'. Ada? Tak ada. Punah habis Islam. Tak boleh ngaji bid'ah. Tak ada ilmu usul fiqh. Tidak ada ilmu usul tafsir, tak ada zaman Nabi. Tak boleh mengaji habis, rosak habis. Betul tak? Ini salah. Sifat 20 memang tak sebut zaman Nabi. Ada zaman Nabi sebut sifat 20? Ada tak zaman Nabi sebut rukun wuduk 6 perkara? Ada? Cuba baca hadis. Saya nak repeat. Ada. Nabi kata rukun wuduk 6 perkara. Ada? Mana ada? Allah sebut dalam Quran, fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Innamal a'malu binniyat. Bada Allah ibda bima bada Allah bi. Itu 6 perkara. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Sampai ke ulama baru buat rukun wuduk 6 perkara. Tiba-tiba tak ada zaman Nabi sebut rukun wuduk 6 perkara, kita tak boleh mengaji. Dia kata nak jadi ustaz sangat bodoh.
Simpanlah kebodohan itu untuk diri sendiri. Jangan kita bodohkan masyarakat. Okey? Zaman Nabi ada sebut masalah nasih mansuh. Ada ijmal, ada mubayyan, ada umum khusus. Tak ada. Ada belajar ilmu nahwu. Ada bab mubtada khabar. Bab isim kana ada. Tak ada. Alfiah Ibn Malik ada zaman Nabi. Tak boleh belajar. Kerana ilmu ini bid'ah. Faham? Ngarut orang ni. Okey, jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia sedikit video yang telah kita sediakan dengan beberapa panel dan juga tokoh-tokoh agama yang telah kita ambil temuatkan dalam video kali ini untuk tanggapan anda semua. Diharapkan semoga sedikit sebanyak ianya membantu serta menjawab tomahan-tomahan yang dilemparkan oleh mereka yang membenci dan tidak sependapat dan tidak sealiran dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kita boleh simpulkan bahawa sifat 20 ini merupakan satu disiplin ilmu dan juga metodologi untuk kita mengenal akidah serta mempelajari serta memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya tidak lain tidak bukan diasaskan setelah mana terdapatnya penyelewengan yang berlaku 1000 tahun yang lalu setelah kewafatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan juga kewafatan Imam Bukhari rahimahullah taala, dan lalu berlakulah di situ beberapa perdebatan hebat, pertikaian di antara kelompok umat Islam, di antaranya golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, golongan Qadariyah dan berbagai lagi aliran pemikiran yang muncul pada zaman tersebut, sehingga menyebabkan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah membukukan serta menyusun ilmu sifat 20 untuk menjadi panduan dan pegangan umat Islam, sehinggalah ke hari ini berpegang dengan akidah yang sahih berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dalil naqli dan seiringan juga dengan dalil akli. Jadi tuan-tuan, semoga dengannya dapat sedikit sebanyak membuka minda kita jawab tomahan-tomahan pendakwaan yang tidak berasas daripada kelompok-kelompok yang tidak sealiran serta membenci umat Islam yang berakidah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan itu, jangan lupa untuk anda sokong channel ini dengan tekan butang like, subscribe dan kongsikan kepada umat Islam yang lain. Jumpa lagi kita di lain video yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.